Virus Corona. Virus Corona menjadi topik terhangat sejak Desember 2019. Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat seluruh dunia. Sejak munculnya infeksi coronavirus atau COVID-19 novel di Wuhan, Cina, infeksi ini menyebar dengan cepat ke seluruh Cina dan ke banyak negara lain. Sejauh ini, COVID-19 telah mempengaruhi lebih dari 43.000 pasien di 28 negara atau wilayah, dan telah menjadi masalah kesehatan global utama. Pada 11 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan nama baru untuk penyakit epidemi yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Mengenai virus ini, Komite Internasional tentang Taksonomi Virus telah mengganti nama yang sebelumnya bernama coronavirus sebagai sindrom pernapasan akut yang parah coronavirus atau SARS. Dari Cina, kita beralih menuju Indonesia. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat, bulan Maret lalu, dan semakin meningkat dengan cepat. Menurut Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, cepatnya penularan virus ini di Indonesia karena banyak warga yang tak mengikuti himbauan untuk tetap di rumah. Update data COVID-19 di Indonesia pada tanggal 19 Mei 2020 sumber dari corona.jakarta.go.id, yaitu kasus positif 18.496, dirawat 12.808 orang, sembuh 4.467 orang, meninggal 1.221 orang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di berita hari ini. Tetap jaga kesehatan selalu dan patuhi peraturan pemerintah. Terima kasih. Ibu. Iya, Nak. Ibu, kenapa kita harus di rumah aja sekarang ini? Supaya kita memutus mata rantai penyebaran virus corona. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Yang harus kita lakukan yaitu memahami apa itu virus corona. Apakah kalian tahu apa itu virus corona? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi mengumumkan status darurat wabah virus corona yang telah membunuh ratusan orang di Cina. Diketahui virus corona merupakan jenis baru atau yang dikenal dengan novel coronavirus tersebut masih satu keluarga dengan SARS-CoV dan MERS-CoV, yakni dua penyakit yang menimbulkan gangguan pada saluran pernafasan seperti pneumonia. Virus ini umumnya ditemukan pada hewan di seluruh dunia, adapun kemungkinan penularan dari hewan ke manusia. Bagaimana cara penularan virus corona? Yaitu pertama, melalui udara dengan batuk dan bersin. Kedua, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Ketiga, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu pertama, mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak memiliki kepentingan. Kedua, melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar halaman rumah. Ketiga, sering mencuci tangan menggunakan sabun. Keempat, menggunakan masker jika berada di luar rumah. Kelima, jaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Yang keenam, hindari keramaian atau kerumunan. Ketujuh, bekerja atau belajar dari rumah. 8. Mengisolasi diri setelah berpergian. Pada saat bertransaksi, hindari penggunaan uang kertas maupun koin, karena salah satu cara penyebaran terbanyak virus corona melalui kontak fisik secara langsung. Dampak virus corona. Virus yang mewabah ini mengakibatkan sektor perekonomian lumpuh. Beberapa sektor seperti konsumsi, terlebih lagi penerbangan dan sektor keuangan, hingga usaha kecil menengah sampai karyawan terkena PHK. Dalam masa pandemik ini, kami akan memberikan kalian panduan pembukuan sederhana usaha kecil di rumah.
Hal utama yang harus diperhatikan, pisahkan keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha. Keuangan dalam usaha dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan dari hasil usaha, yang keduanya pengeluaran dari hasil usaha. Penerimaan dalam usaha ada tiga, yaitu modal, pinjaman, dan hasil penjualan. Pengeluaran dalam usaha juga terbagi menjadi tiga, yaitu belanja bahan dagangan, bayar utang, biaya usaha. Bentuk dan cara pencatatan. Kita akan melihat kolom yang tersedia. Di kolom ini terdapat nomor, tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, dan sisa. Bentuk dan cara pencatatannya, contohnya modal. Awal-awal kita harus tulis dulu tanggal berapa kita menyampaikan modal yang diperlukan untuk usaha. Nomor bukti jika terdapat nomor buktinya. Dan kita tulis keterangannya sebagai setoran modal awalnya kita. Penerimaannya kita masukkan berapa masukan atau modal yang kita sediakan. Pengeluaran itu belum dicatat karena kita baru mencatat modal. Terus kita mencatatnya lagi di sisa hasil usahanya kita. Bentuk dan cara pencatatan. Saya akan menjelaskan bentuk dan cara pencatatan dari pinjaman. Pertama, kita catat dulu nomornya. Awalnya kita udah mencatat nomor modal kan? Nah, sekarang kita catat nomor 2 untuk nomor pinjaman. Terus kita catat tanggal dari pinjamannya kita. Nomor bukti jika ada, keterangannya kita kasih dengan nama pinjaman yang diterima dari untuk keperluan usaha. Penerimaan di sini saya 0 karena saya tidak ada pinjamannya. Pengeluaran belum melakukan dan saya akan memasukkannya di akhir sisanya atau total akhir. Bentuk dan cara pencatatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai belanja bahan dagangan. Kita catat nomor awalnya dulu. Terus kita catat tanggal kapan kita melakukan belanja, nomor bukti jika ada, keterangan di bahan dagangannya, bahan dagangan apa aja yang diperlukan, terus biaya angkut yang kita keluarkan atau biaya ongkir. Kita catatnya di pengeluaran karena itu termasuk pengeluaran dari keperluan barang dagangannya kita. Sisanya kita catat di nilai akhir atau total akhir. Bentuk dan cara pencatatan. Bentuk dan cara pencatatan dari hasil penjualan. Kita catat dulu nomornya, nomor 5. Tanggal yang tertera dari hasil penjualan kita. Nomor bukti jika ada, keterangannya hasil usaha, hasil dari penjualan yang kita lakukan, penerimaannya berapa, dan kita catat di nilai akhir atau total akhir. Bentuk dan cara pencatatan dari pembayaran tenaga kerja. Kita catat jika kita memiliki bantuan tenaga kerja atau kita memiliki karyawan. Nomor, kita catat nomor, tanggal, nomor bukti jika ada, keterangan pembayaran tenaga kerja, kita punya berapa orang tenaga kerjanya, dan kita melakukan pengeluarannya berapa, dan kita masukin di total akhir atau nilai akhir. Bentuk dan cara pencatatan buku harian kas. Kita sudah menemukan sisa atau nilai akhirnya. Kemudian kita melakukan perhitungan dari nilai sisa tersebut dikurangi oleh beban belanja bahan dagangan per harinya berapa. Kemudian kita mendapatkan keuntungan per hari bersihnya berapa. Yuk, kita ikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Dengan begitu, akan membantu pemerintah dalam memutus rantai virus COVID-19. Jika terpaksa keluar rumah, sebaiknya tetap menggunakan masker and social distancing demi mencegah virus COVID-19.